Halo, selamat datang di Point, podcast Inspiration Semaksata. Wah, gimana nih kabar kalian semua? Pasti pada semangat-semangat kan? Sebelumnya, izinkan saya sebagai host untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fania Puspitasari dari Clips. Nah, sesuai judul yang tertera, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang matematika. Nah, saat ngedengar kata matematika, apa sih yang terlintas di benak kalian? Matematika itu menyeramkan. Matematika itu sulit. Tentu tidak, buktinya guru matematika Semaksata ini bisa menjadi guru favorit loh. Teman-teman pasti tahu kan, kebanyakan dari kita tidak suka mata pelajaran matematika, tapi kok bisa sih beliau menjadi guru favorit, padahal beliau mengajar matematika. Nah, daripada kita penasaran, yuk langsung saja berbincang-bincang dengan beliau. Mari kita sambut Bapak Igede Made Oka Darmawan. Silakan Bapak. Halo Fania. Halo Pak, gimana kabarnya Pak? Baik, Fania gimana? Baik juga Pak. Oke, makasih ya udah diundang di acara ini. Sama-sama Pak. Nah, seperti yang kita semua tahu, Bapak adalah guru favorit di Semaksata Pak. Mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana perjalanan Bapak hingga menjadi guru di Semaksata Pak? Kalau bicara perjalanan gitu ya, jadi saya di Semaksata itu diangkat pada bulan Maret tahun 2015, jadi sekarang tahun 2022, berarti hampir 6 sampai menjelang 7 tahun gitu ya. Nah jadi saya di sini awalnya, sebelum di Semaksata, saya pernah ngajar di salah satu bimbel ya, jadi tapi saya nggak sebut merek ya, jadi biar nggak promosi gitu. Nah setelah itu baru diangkat di sini, ya langsung ngajar di sini, ya baru-baru lah. Baik. Nah, seperti pendapat teman-teman para siswa di Semaksata, kata mereka kalau diajarin sama Bapak, suasana belajar itu menyenangkan, asik, materi itu mudah dipahami, dan nggak bikin tegang gitu Pak. Nah, bagaimana sih cara Bapak membangun suasana yang menyenangkan saat mengajar Pak? Kalau suasana sebenarnya karena kita ngajar di SMK gitu ya, kebanyakan anak-anak yang nyari SMK itu dari awal memang mereka nggak suka dengan matematika, itu dasarnya jarang dengan atau beda dengan anak-anak yang ke SMA. Nah kita tujuannya adalah kita membangun suasana. Yang pertama pasti ya motivasi gitulah dulu. Jadi kita motivasi apa sih sebenarnya tujuan dari matematika atau belajar matematika. Karena kebanyakan anak kayak gini, buat apa sih belajar matematika, juga kan saya ke warung nggak pernah pakai integral, nggak pernah pakai trigonometri untuk belanja di warung dan sebagainya. Tapi di awal kita harus bangkitkan motivasinya bahwa matematika yang kita perlukan adalah logikanya. Kalau matematikanya jalan, jadi logika berpikirnya itu jalan. Nah, sehingga nanti dengan logika itu, mereka akan bisa menjalani masalah-masalah dalam kehidupannya. Jadi itulah awalnya, sehingga mereka ada ketertarikan. Walaupun nanti apa yang harus diajarkan tidak 100% dapat mereka terima, tidaknya ada yang mereka dapatkan dari belajar matematika ini. Seperti yang Bapak bilang tadi, mengajar matematika di SMK sama di SMA itu apa sih bedanya Pak? Beda ya, perbandingan saya kalau saya ngajar di SMA secara langsung sih tidak pernah seperti itu ya, tetapi pengalaman saya pada saat ngajar di bimbel, anak-anak SMA itu karena mereka banyak kan dasarnya mau nyari kedokteran, mau nyari teknik, mereka kan memang harus paham matematika. Setidaknya dasar dari pelajaran matematika itu sudah mereka pahami gitu. Nah sekarang tantangan kita di SMK kayak gini, misalnya saya ngajar materi apa, materi A harusnya gitu kan. Materi A ini ada syaratnya. Pada saat saya mau mengajarkan materi A, syaratnya ini mereka belum paham. Sehingga bisa yang harusnya materi ini selesai dalam 1 kali pertemuan, bisa 2 kali pertemuan saya harus membahas syaratnya dulu gitu. Oh ini loh yang diperlukan di pertemuan ketiga, baru bisa kita masuk ke materinya. Sehingga kita tidak bisa langsung masuk ke materi yang seharusnya. Kalau kita paksakan, ya sama dengan gini, kita ngasih tapi sama sekali nggak terima. Jadi prinsip saya lebih baik siswanya tahu lebih sedikit tapi ada yang didapat daripada kita paksakan semua harus dipelajari tapi endingnya semua lewat nggak tahu seperti itu. Nah, sekarang kan sudah full PTM ini ya Pak. Nah, apa sih perbedaan yang Bapak rasakan pada saat mengajar waktu PTM ataupun PJJ Pak? Kalau perbedaannya seperti ini, kalau kita PJJ
anak-anak padahal dalam suatu pembelajaran apakah nanti kan ada video konferensinya atau ada diskusi melalui grup WhatsApp dan sebagainya. Pada saat mereka ada masalah, jarang mereka mau mengungkapkan, oh saya tidak bisa, oh saya nggak bisa di bagian mana. Dan juga pada saat mereka bilang tidak bisa, kita sebagai guru nggak sebenarnya di bagian mana sih mereka nggak tahu kayak gitu. Jadi kita mengontrolnya itu menjadi agak kurang gitu lah. Nah kalau udah PTM, pada saat mereka bilang tidak bisa, paling nggak bisa kita hampiri. Oh di mananya, seberapa langkah yang sudah kamu selesaikan. Sehingga nanti solusi-solusi yang diberikan itu lebih tepat gitu. Seperti itu aja sih. Nah, apa saja sih metode yang Bapak terapkan pada saat mengajar PTM ataupun PJJ, Pak? Metode. Nah, kalau kita bicara metode, sebenarnya kalau tuntutan dari kurikulum sih harus guru nggak boleh menjelaskan secara detail seperti itu ya. Jadi sistemnya siswa harus dikasih belajar secara mandiri, menemukan dan sebagainya. Tapi untuk kondisi sekarang dengan PTM, walaupun udah dibilang PTM, tapi ini masih PTM terbatas di mana 1 jam pelajarannya masih 25 menit. Nah, kalau di sana kita gunakan untuk diskusi, terlalu lama untuk mencapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Sehingga sistemnya saya tetap kombinasi. Kombinasinya itu di kelas atau di awal saya akan memberikan sebuah video pembelajaran yang di-upload di LMS. Nah, dari sana siswa akan mempelajari itu, habis itu mereka latihan soal-soal. Nah, dari latihan itu kan mereka sudah sempat mencoba. Dari mencoba itu kan mereka tahu jadinya masalahnya. Oh, kemarin saya udah menyimak tentang materi ini. Saya mencoba soal ini tapi macet di bagian ini. Sehingga waktu belajar 2 kali 25 menit di kelas itu bisa kita manfaatkan untuk diskusi. Jadi tidak lagi menjelaskan secara detail walaupun ada tambahan-tambahan yang harus dijelaskan. Jadi menyesuaikan dengan kondisi. Kalau ada perlu penjelasan lagi ditambahkan. Itu berdasarkan dari analisis soal-soal yang mereka kerjakan. Seperti itu aja. Nah, selera para siswa itu kan berbeda ya Pak. Ada yang tertarik sama matematika, ada yang juga yang tidak suka sama matematika. Nah, bagaimana sih cara Bapak untuk merangkul para siswa yang tidak menyukai matematika, Pak? Kembali ke awal tadi, dengan motivasi itu. Walaupun nanti dengan kondisi sekarang sebenarnya nggak semua juga. Saya juga belum bisa 100% anak-anak yang saya ajar itu mau. Nah kalau dibilang, tadi bilang saya guru favorit gitu, padahal saya juga pasti banyak yang nggak suka ya, karena saya salah satu guru yang paling sadis ngasih nilai gitu. Mungkin saya paling banyak ngasih nilai di bawah KKM, tapi saya juga bisa paling banyak ngasih nilai 99 di raport. Jadi saya memberikan nilai benar-benar sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Jadi menghargai pekerjaan siswa kayak gitu. Mungkin ada beberapa, siswanya remedi, yang penting udah ngumpul remedian, dikumpul nggak diperiksa, dia udah ngerjain remedi dikasih 70. Berarti kan nggak ada usaha kan? Kalau udah tahu, paling ini nggak akan diperiksa sepertinya. Kalau saya, kalau remedi ya benar harus dikerjakan, tapi saya tidak pernah membatasi dia harus mengerjakan berapa kali. Berarti mau dikerjain berapa, 1 kali, 2 kali, 3 kali, dengan bantuan learning management system, anak-anak itu bisa tetap mencoba. Ada yang kurang paham, masih ada video pembelajaran yang bisa mereka tonton. Ada masalah, saya berikan kesempatan untuk diskusi lewat grup ataupun secara personal chat. Kalau ada anak-anak personal, Pak, saya kurang paham di bagian ini, pasti tetap saya layani dengan chat di grup maupun secara personal, seperti itu saja. Nah, apa saja sih tantangan yang Bapak rasakan ketika Bapak menjadi guru matematika, Pak? Mungkin Bapak bisa ceritakan? Kalau kita bicara tantangan, ya, tantangan itu kan erat kaitannya dengan hambatan gitu ya. Jadi dari awal, seperti yang disampaikan di awal adalah motivasi gitu kan sebenarnya. Jadi anak-anak ini kan sebagian bukan hanya di SMK, hampir di semua jenjang yang saya perhatikan sekarang bahwa anak-anak ini nggak suka dengan matematika. Karena mungkin doktrin dari masyarakat gitu ya, bahwa bilang matematika susah, matematika dan sebagainya seperti itu. Padahal mereka belum tahu. Banyak anak-anak baru masuk guru, saya akan kasih kamu soal matematika kayak gitu, langsung gemeter gitu. Coba jawab soal matematika, udah gemeter duluan. Padahal pertanyaan saya adalah 1+1 berapa gitu. Belum tahu soalnya udah gemeter dulu. Ini 1+1 berapa? Berapa ya 1+1 gitu. Karena saking gemeternya, yang 1+1 yang harusnya jawabannya gampang sekali itu bisa buyar. Karena dari awal sudah merasa takut ya gitu. Jadi kan intinya nanti anak-anak itu harus berani. Istilahnya kalau ibarat sebuah rumah, ada tamu yang datang, ya tamunya ini berupa pelajaran matematika, harus buka pintu dulu gitu. Ada tamu datang, matematika datang, jeblek ditutup dulu. Belum dia ngomong apa-apa, udah ditolak kayak gitu. Jadi tetap harus
gini, harus mau menerima. Jadi nanti tantangannya gitu, kita bagaimana membangkitkan motivasi-motivasi ini sehingga nanti benar-benar mereka merasakan, oh saya memang perlu untuk belajar matematika itu. Nah, kebanyakan juga sekarang di sini kan hampir kelas tuh banyak akuntansi gitu ya. Akuntansi mereka belajar yang namanya spreadsheet, pakai Excel. Di Excel itu pakai logika, pakai rumus-rumusnya itu. Kalau matematikanya nggak, logika matematikanya nggak jalan, ngerjain spreadsheet, kalau nggak kopas tuh rumus-rumusnya nggak bisa memformulakan. Nah, padahal rumus di Excel itu, di spreadsheet itu bisa dikompilasi dengan bahasa jika, maka, apa, dan sebagainya. Di sanalah pentingnya logika matematika. Jadi jangan pikir, oh saya jurusan akuntansi nggak ngitung gitu-gituan, tapi tetap nanti akan kepake seperti itu. Nah, yang terakhir nih Pak, ada nggak sih tips atau trik yang ingin Bapak sampaikan kepada para siswa dan siswi Semaksata? Atau mungkin ada pesan yang ingin Bapak sampaikan, Pak? Silahkan. Kalau tips dan trik, nah nanti untuk belajar matematika itu nggak bisa hanya sekali. Pelajaran matematika itu hierarki, bukan berarti yang sebelumnya harus ditinggalkan untuk belajar yang baru, karena semuanya berkaitan gitu. Karena banyak kemarin ada materi ini diajarkan nggak? Guru SMP-nya nggak ada, bilang aja nggak pernah diajarin. Padahal di SMP udah diajarin gitu, ditanya lagi nggak. Jadi semua apapun yang sudah didapat, setidaknya ada hal-hal dari SD, SMP itu diterapkan, diingat-ingat kembali, nanti digunakan untuk membantu pembelajaran atau materi-materi yang ada di tingkat SMA atau SMK ini. Nah nanti untuk pesannya tetap semangat gitu ya. Jadi terus belajar, jangan pernah putus asa. Jadi semua apapun tantangan yang ada, semasih belajar. Saya sering di kelas ini, pada saat kalian belajar silahkan diskusi sebanyak-banyaknya. Diskusi dengan teman, diskusi dengan guru atau dengan siapapun. Di YouTube banyak ada materi-materi, cari video dari si A, si B, si C. Semakin banyak informasi, di sana difilter, sehingga nanti kalian bisa menyimpulkan, oh ini loh yang dimaksud dari pelajarannya ini. Jadi jangan pernah takut untuk bertanya. Tapi jangan bertanya pada saat ulangan gitu aja. Jadi ulangan udah mandiri gitu ya. Dalam pelajaran jangan takut, karena banyak gini, pas di kelas suruh siapa yang nggak bisa, siapa mau bertanya, diam semua gitu. Kalau udah ulangan, apa jawabannya? Baru nanya sama teman gitu. Kan ketukar kan, kapan harusnya diskusi, kapan harusnya kerja mandiri. Kalau itu sudah diikuti dengan baik, maka apapun yang akan dikerjakan, apapun yang akan dipelajari pasti hasilnya maksimal. Nah, itu tadi bincang-bincang kita bersama guru favorit kita, Pak Oka. Nah, keren banget kan Pak Oka? Semoga podcast kali ini bisa menginspirasi kalian para anak muda yang cerdas dan berprestasi. Baik, segitu dulu ya podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Dadah!